البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, tulis yang baik, tulis. Al-haditsus sabi' ba'da samani mi'ah 807 wa an ummi Sabit Kabsyata binti Sabit ukhti Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya bagusnya apa? Radhiyallahu anhuma. Karena sebenarnya yang jadi intinya adalah apa? Kabsyahnya bukan saudaranya. Tapi jaya setelahnya apa? Wa anha. Cuma ini pencetak di sini yang dikasih merah cuma yang anhunya, anhanya enggak dikasih merah. Qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya, fasyariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'imah. Kemudian beliau minum dari mulut qirbah. Dijelaskan oleh para ulama, qirbah ini adalah bekas air, wadah air, tetapi seringnya dia ini adalah terbuat dari kulit, berupa kantong, kalau ini saya bilang kantong kulit yang tergantung-gantung. Nabi minumnya dalam keadaan berdiri. Faqumtu ila fiha, maka saya bangkit menuju ke mulut qirbah tadi. Faqata'tu, kemudian saya memotong mulut dari kantong air tersebut. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Disebutkan dalam catatan kaki, Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah mengatakan memang ini sahih dan juga disahihkan oleh Al-Albani di dalam Shahihus Sunan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan innama qata'atha, hanyalah hanyalah Ummu Sabit tadi memotong dari qirbah tadi, kalau dalam artinya kotok tuh, tapi sekarang kotok tuh. Litahfadha maudhi'a fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga atau menyimpan tempat yang terkena, yang tersentuh oleh mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tatabarraka bih, dan mencari berkah dengannya, wa tasunahu anil ibtidhal, dan menjaganya jangan sampai sampai lusuh. Wa hadzal hadis mahmulun ala bayanil jawaz. Hadis ini dibawa kepada makna, yaitu Nabi menerangkan bolehnya amalan tadi, yaitu apa? Minum sambil kali ini ya minum sambil berdiri, tapi dalam bab kita ini apa? Minum langsung dari mulut kantong air itu. Wal hadisani as-sabiqan, dua hadis yang terdahulu li bayanil afdali wal akmal, didatangkan untuk menjelaskan mana yang lebih utama dan lebih sempurna, yaitu jangan minum langsung dari mulut kantong air. Wallahu a'lam. Kabsyah bintu Sabit, beliau adalah Ansariyah. Tidak disebutkan sama sekali bahwasanya beliau ini ada hubungan mahramiyah dengan Nabi, tetapi dijelaskan oleh para ulama bahwasanya memang status Nabi itu lain. Karena apa? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih layak didahulukan oleh kaum mukminin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istri beliau adalah ibu-ibu bagi kaum mukminin. Makanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan apa? Innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Aku ini hanyalah di dalam posisi sebagai ayah untuk kalian. Aku mengajari kalian. Nah, Nabi sebagai apa? Ayah. Kata para pensyarah, maka beliau punya
hukum khusus, boleh untuk masuk ke rumah-rumah dari umatnya. Dan juga kata para ulama, mereka semua tidak akan menolak karena ketibaan Nabi itu akan mendatangkan berkah bagi orang-orang yang di dalam rumah itu, barang-barangnya juga ikut terkena berkah. Dan juga dalam hadis yang sahih, tatkala Nabi SAW selesai walimah dari Ansor, menghadiri walimah, kemudian beliau melihat ada para wanita Ansor dan anak-anak Ansor. Beliau berdiri mengatakan, demi Allah, kalian termasuk makhluk Allah yang paling aku cintai. Iya, tatkala orang-orang mengusir beliau, orang Ansor yang menaungi. Tatkala orang-orang mengingkari beliau, orang Ansor yang justru mengumumkan keimanan dan seterusnya, selain Muhajirin. Dan tapi kalau kita lihat, semua istri Nabi tidak ada yang dari Ansor. Jadi kecintaan beliau adalah kecintaan syariah. Baik. Nah, ini sekali ini Rasulullah SAW masuk ke rumah Kabsyah bintu Sabit, saudari dari Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit salah satu penyair Nabi yang paling Nabi sukai, yang didukung oleh malaikat Jibril itu. Kemudian tatkala beliau masuk di situ, dan memang disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi sering masuk ke rumah Ansor satu persatu dengan mendatangkan berkah untuk rumah-rumah mereka. Maka memang semua mereka gembira setiap kali Nabi datang. Karena pasti mereka mendapatkan berkah yang besar di barang-barang mereka dan seterusnya itu. Fasyariba min fi qirbah. Beliau minum dari mulut qirbah. Di sebagian cetakan Riyadhus Shalihin Nawawi itu sering ada tasdid fi, yang artinya adalah famun, yaitu mulut, fi. Tapi yang betul adalah memang tanpa tasdid. Mu'allaqah, yang mana dia itu tergantung, dan memang kantong air itu selalu posisinya tergantung. Qaiman, dalam keadaan berdiri. Dijelaskan oleh para pensyarah bahwasanya ada kemungkinan, yaitu larangan minum dari mulut bejana air atau wadah air itu tetap haram, sementara yang dilakukan Nabi ini kekhususan beliau, kata mereka. Kenapa? Dilihat dari ilahnya, kata Al-Hafidh, dan Al-Hafidh cenderung memilih hukumnya mutlak haram. Baik. Kalau jumhur mengatakan yaitu makruh, tidak sampai haram. Kata Al-Hafidh, dilihat dari ilah-ilah, alasan-alasan pelarangan, diantaranya adalah masalah dikhawatirkan ada ular, karena memang ada beberapa riwayat yang menunjukkan begitu orang itu membuka kantong air, langsung membuka mulutnya, memang ada anak ular yang langsung masuk ke perut dia, yang membahayakan. Nah, sementara Nabi SAW terlindungi dari yang seperti itu, kata Al-Hafidh. Makanya beliau minum di sini tidak menyebabkan hukum itu berubah. Kemungkinan pertama, kata Al-Hafidh. Kemungkinan yang kedua adalah ilahnya adalah yaitu menyebabkan airnya jadi busuk, karena sebagian riwayat itu ilahnya itu Nabi mengatakan jangan langsung minum ke dalam qirbah karena menyebabkan air itu jadi busuk, yaitu kena hembusan mulut kita dan hembusan hidung kita dan sebagainya. Sementara mulut Nabi itu wangi, hembusan nafasnya juga wangi, makanya Nabi ini punya kekhususan. Nah, sementara orang lain hukumnya tetap haram, kata mereka seperti itu. Baik. Kemudian kemungkinan yang lain disebutkan adalah Nabi ini minum karena terpaksa, minum sambil berdiri dan langsung, karena boleh jadi waktu itu tidak ditemukan di dekatnya itu semacam baldi atau cawan atau gayung, ceduk, gelas dan sebagainya. Dan boleh jadi juga kalau talinya itu dilepaskan untuk minum sambil duduk atau dituangkan ke tempat yang lain, itu Nabi sedang sangat sibuk mengurus ini dan itu, sehingga beliau punya udzur. Berarti yang tidak punya udzur apapun hukumnya tetap haram. Al-Hafidh cenderung memilih itu. Tapi jumhur ulama, Imam Nawawi, demikian pula Ibnu Battah dan lain-lain, dan di zaman sekarang adalah Syekhuna Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi dan Imam Syaukani dan lain-lain, mereka memilih hukumnya adalah makruh. Karena Nabi tidaklah beliau itu menampilkan amalan yang seperti ini kecuali untuk menjelaskan bahwasanya larangannya itu tidak sampai haram.
Kalau tidak, maka mestinya Nabi jangan memamerkan perkara yang menyelisihi kalam beliau sendiri. Sementara beliaulah yang membuat syariat, yaitu apa? Beliaulah sebagai penjelas syariat. Posisi beliau tidak seperti posisi manusia-manusia yang setelah beliau. Tatkala beliau melarang, tapi kemudian beliau berbuat, menunjukkan hukumnya adalah makruh. Nggak ada ulama yang boleh macam itu. Karena apa? Pengharaman itu bukan di tangan ulama, tapi di tangan Nabi. Nah, kalau perbuatan Nabi, nah ini menunjukkan bahwasanya pelarangan itu tidak mencapai tingkat haram, tapi apa? Tingkat makruh. Seperti masalah minum sambil berdiri itu. Dan ini pula yang dirajihkan oleh Syekhuna Muhammad Amin Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Dan ini pula yang dibahas panjang lebar dan dirajihkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Tatkala Nabi menampakkan yang seperti itu, dan hadisnya bukan hanya satu, hadisnya datang dari hadis Ali dan sejumlah hadis, menunjukkan Nabi memang menampakkan itu di hadapan sejumlah sahabat, menunjukkan bahwasanya pelarangannya memang tidak sampai haram tetapi makruh. Bahwasanya agar lebih utama dan lebih sempurna dan lebih selamat, kita minum adalah dengan cara kita letakkan di cawan airnya itu atau yang seperti itu, jangan langsung masuk ke mulut. Dan juga Syekh Utsaimin mengatakan tatkala ilahnya adalah yaitu dikhawatirkan ada benda-benda yang berbahaya di dalam apa itu wadah-wadah air, bekas-bekas air tadi, maka hadis ini tidak mencakupi botol-botol yang dijual sekarang, kata beliau, botol-botol yang tembus pandang yang transparan itu. Sekarang mungkin apa, botol aqua atau botol apa, kata beliau, karena jelas di situ tidak nampak ada apa itu, mungkin ada cicak kah, atau ada ular kecil, naudzubillah, atau ada lipas atau apa, apalagi apabila segelnya itu belum rusak. Makanya kata beliau, benda-benda yang sekarang air yang dijual di dalam botol yang terjaga dengan rapi ini tidak masuk di dalam pengharaman ini. Tapi apa? Tetap hukumnya adalah apa? Makruh, minum sambil langsung ke mulut. Kemudian beliau mengatakan, tapi kalau ada hajat karena terpaksa, karena waktu tidak cukup atau tidak menemukan cawan, kata beliau, maka yang seperti itu memang diperbolehkan. Buktinya apa? Nabi pun melakukan yang seperti itu. Dan disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah, datang dari sejumlah sahabat yang minum langsung dari mulut mulut kirbah dan sebagainya itu. Dari Umar, dari Ali, dari Ibnu Abbas dan lain-lain banyak sekali. Menunjukkan bahwasanya memang ini tidak sampai haram tetapi ini makruh. Boleh jadi karena mereka berhajat, bukan bermudah-mudah menyelisih sunnah, bukan demikian. Adapun masalah memotong mulut kirbah ini, jelas kalau ini dilakukan di kirbah-kirbah yang lain di zaman sekarang, ini termasuk dalam idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Benda sudah bagus-bagus, cantik-cantik, tahu-tahu kita gunting. Padahal apa? Jelas yang namanya mulut kirbah, mulut kantong air ataupun kotak-kotak air yang lain, jelas mulutnya itu diperlukan untuk menutup, untuk mengunci, untuk mengikat, atau untuk meletakkan tutup botol biar boleh kembali. Kalau asal dipotong, ya gimana botolnya akan ditutup kembali. Tetapi yang dilakukan oleh Ummu Thabit Kabsyah ini radhiyallahu anha ini adalah kekhususan, karena ini ada ditempeli oleh kulit Nabi, ditempeli oleh mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, alasannya ada dua. Yang pertama, ya intinya disebutkan di sini itu tadi, dijaga jangan sampai dia itu tersentuh oleh mulut-mulut orang lain sehingga jejak mulutnya Nabi itu hilang. Makanya langsung dipotong, disimpan baik-baik. Tujuannya lalu apa? Tujuannya disebutkan yang kedua, yaitu untuk mencari keberkahan. Dan disebutkan oleh Imam Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu, ini kekhususan Nabi, karena tidak ada satupun dari sahabat yang melakukan itu pada bekas yang terkena mulutnya Abu Bakar, Umar, Utsman ataupun para wali-wali dari kalangan sahabat lainnya. Demikian pula tabi'in tidak melakukan yang seperti itu. Maka ini memang kekhususan Nabi, zatnya Nabi diberkahi. Zat yang selain Nabi tidak ada dalil bahwasanya zatnya itu diberkahi. Dan ini bukan satu-satunya dari kalangan sahabiat yang melakukan itu.
Disebutkan ada Ummu Sulaim juga melakukan itu, dan beberapa sahabiat juga melakukan itu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain, menunjukkan perkara ini adalah perkara yang disyariatkan. Buktinya Nabi membiarkan tabaruk dengan cara yang seperti tadi. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam.